Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Sadaqallahul azim. Al-mukarram al-muhtaramun, yang sama-sama kami hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatizah, para guru-guru mulia yang hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami, namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Namun teriring doa, mudah-mudahan semua orang-orang tua kita, semua guru-guru kita, semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya dipanjangkan oleh Allah, dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Ketua Masjid Jami Al-Falah beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agamaku, kata Allah, maka aku akan menolong kalian. Dan urusan kedudukan kalian di muka bumi ini, maka aku yang akan menyelesaikannya. Jadi orang-orang yang menolong agamanya Allah itu, kedudukannya bakal diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah para ketua-ketua masjid ini. Karena ketua masjid ini termasuk menolong agamanya Allah, Pak. Siar. Nak ngumpul ke ngajak wong ke masjid ini berat, susah. Kalau organ tunggal gampang. Cuman giliran masjid ditutup kemarin, tak boleh, cak betakoan kalau. Ngapu masjid ditutup, ngapu masjid ditutup. Giliran masjid dibuka, masuk dah galak. Itu namanya besak kelakar, dah. Giliran masjid kemarin Covid, tak boleh pakai solat Jumat, ribut kalau. Giliran sekarang sudah aman, kata lagi yang nak datang ke masjid. Uji malaikat cak yo bae mamang itu ya. Giliran Covid berteriak-teriak, giliran sudah aman mah ini tak ada nak ngerami ke masjid. Berat jadi ketua masjid ini. Disiapkan snack bae lagi tak galak orang datang. Apalagi tak katik makanannya. Disiapkan segala-galanya susah, Jadi ketua masjid ini bagus tidak dipuji wong, jahat duluan dikatai wong. Kapan duit saldo banyak dikit, mulai jemaah lah berbesek-besek. Ngapo nak minjem duit masjid? Tak tahu kalau di Tanjung Batu ni, mana Palembang kau ngomong gini. Hanya lah sama Habib Nurjaya. Karena waktu 2 tahun yang lalu jadi ketua masjid, waktu serah terima, saldo kas masjid waktu itu 135 juta kalau tidak salah, waktu saya serah terima. Berikut catatan. Ternyata di catatan itu si A utang sekian juta, si B utang sekian juta, si C utang sekian juta. Aku tanya, ini utang duit masjid? Iya Ustaz. Lah berapa tahun? Ada yang sikok lah 3 tahun, ada yang sikok 2 tahun, ada yang sikok tak keruan lagi tahunnya. Saking kelalamunya, mangkonya duit kas masjid ni jangan banyak-banyak Pak Ketua. Kalau lah banyak-banyak dikit, mulai wong seujon lah itu. Mulai nak berasan lah itu, nak minjem duit. Ada yang nanya, Ustaz, apa hukumnya minjem ke duit masjid dengan wong lain? Tidak ditahui oleh jamaah, haram hukumnya. Ana sudah nanya sama guru ana. Ngapo kiai kataku haram? Duit masjid itu duit umat. Kamu pinjam ke tanpa sepengetahuan umat. Haram itu hukumnya. Contoh, aku punya mobil. Kuncinya aku taruh pojok meja. Tahu-tahu kamu masuk ke rumah ana. Aku dak kate. Kamu ambillah kunci tadi. Kamu putar ke bae mobil aku ni putar atau motor ni kamu putar, kamu balik ke lagi. Pertanyaannya boleh tak? Ngapo tak boleh? Karena tidak izin, berdosa.
maki barang wong dak izin. Itu punya aku motor. Duit masjid punya siapa? Duit masjid punya siapa? Punya umat, punya wong yang salat Jumat nyeleng, ibu-ibu yang sedekah, yang lain sedekah, ya tak? Boleh Ustaz dipinjam? Boleh. Syaratnya kamu ketua masjid umum ke dulu. Contohnya Kak Usman nak minjam duit nak ngawinkan anaknya misalnya. Ngomong dulu, Bapak Ibu para jamaah aku nak minjam duit dulu 50 juta. Kaget boleh duit telean, aku balik ke lagi. Dijawab oleh jemaah, lajulah, pakailah. Kalau tidak, jangan. Oh Ustaz malu, nah mangkonya mangko malu, jangan. Kenapa ini anak ceramahkan ini live Pak? Soalnya didengar wong di Instagram mana. Biar pengurus-pengurus masjid tahu bahwa duit masjid ini duit umat, bukan duit pribadi. Tak boleh dipinjam-pinjam ke wong tanpa seizin umat. Nyimpen duit masjid juga termasuk berdosa. Ngapa wong beramal supaya disedekahkan, wong beramal supaya pahalanya ngalir, kamu simpan ke jero bank. Yang nikmatinya wong lain. Makanya 2 tahun saya menjadi ketua masjid, tidak pernah ada saldo di masjid saya. Setiap ada saldo, selalu kami bagikan lagi ke umat untuk kemaslahatan umat. Masjid kurang dingin, pasang AC. Masjid kurang dingin, tambah kipas. Masjid kurang bagus, bagusi. Apa yang menjadi sarana dan prasarana umat, keluarkan pakai duit masjid. Tidak perlu. Tadi saya sholat Jumat di Palembang, saldo 200 juta. Gila. 200 juta sekeliling masjid, ada jando tidak makan, ada fakir miskin yang tidak ada sekolah anaknya. Nanggung dosanya pengurus masjid. Ya Ustaz ni baru sekali datang, nakut ibu lo. Bukan nakuti, anak nyampaikan dengan pengurus-pengurus masjid. Anak 2 tahun Pak, masuk tahun ketiga, anak jadi ketua masjid tidak pernah ada saldo. Paling kecil 2-3, amal ada banyak dikit. Cak kemarin ada 7 juta bagi ke beras. Dipilih bu, jemaah-jemaah yang rajin ke masjid. Dia buntu, ya, duit tak katik, unjuk beras karung-karung sewang. Panggil, bagi. Boleh Ustaz, boleh lah. Kaget yang lain protes, Ustaz lemak ni ibu itu diunjuk beras. Lajulah kau jadi orang sarong. Jadi orang susah, biar kamu diunjuk beras. Harusnya kita bersyukur jadi orang yang pacak sedekah. Makanya pengurus masjid ini termasuk menolong agamanya Allah. Masjid jangan cuma dipakai ritual solat tutup, jangan. Cari apapun. Karena Rasul ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah, yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah adalah masjid. Menjadi sumber kegiatan. Makanya saya bangun 2 pondok pesantren, 1 di kota Palembang dan 1 di desa Segayam, pinggir jalan Palembang Prabu Muli. Lalu keluar dari tol itu kurang lebih 15 menit sebelah kiri kalau kamu nak ke Prabu Muli. Saya bangun masjid pertama kali Pak. Dua-dua saya bangun masjid. Sikok diresmikan, diletakkan batu pertama 18 Juni dan kemarin tanggal 16 Juli yang kedua. Kemarin Ustaz Abdul Somad mampir kedua pesantren saya, Asmaul Husna di Palembang dan di Segayam. Ngapa Ustaz bangun masjid dulu? Masjidlah awal sumber dari seluruh kegiatan kita. Maka doakan pengurus masjid ini umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari fitnah-fitnah dan mudah-mudahan tetap istiqomah menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ibu Lurah yang hadir di tengah-tengah kita, senang saya kalau ada pemimpin kalau hadir dengeri ceramah Pak. Anu maaf Bu Lurah, kadangan di mana-mana pejabat ini datang sambutan balik. Dia nak didengar ke wong tapi tak galak dengeri wong. Nah, kalau di sini lurahnya sanggup datang sambutan dengeri pula ceramah ini, Masya Allah. Doa ke dengar lagi jadi camat Bu Lurah. Doa lagi dengar lagi jadi camat. Doakan kalau pemimpin-pemimpin amanah, pemimpin-pemimpin yang galak bersama rakyat, kita doakan yang baik, tak apa-apa. Kami siang tadi makan siang sama Pak Gubernur. 2 jam kurang lebih dari habis sholat Jumat, beliau ajak makan bersama. Tadi saya, Habib Mahdi, Ustaz Solihin, Ustaz Doni, Ustaz Iskandar, Ustaz Imron, Ketua FKUB Kota Palembang, makan siang bersama Bapak Gubernur, bincang-bincang, ngobrol soal kemajuan umat. Senang kita kalau ada pemimpin yang dekat dengan ulama, karena sebaik-baik pemimpin itu yang datang kepada ulama, dan seburuk-buruk ulama itu yang datang kepada pemimpin. Jadi kalau kamu jingok ya ada pemimpin sering didatangi ulama, tak bagus itu. Tapi kalau ada pemimpin sering datang kepada ulama, itulah sebaik-baiknya pemimpin. Mereka minta fatwa, mereka minta arahan, karena al-ulama'u
warasatul anbiya. Ulama itu pemimpin, ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Jadi senang saya doakan Bu Lurah panjang umur, sehat, amanah di dalam mengemban jabatan yang diberikan oleh Allah, dan mudah-mudahan karirnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Ustaz Usman, terima kasih banyak. Beliau sudah menjamu saya, Bu. Saya nyampe di Tanjung Batu pas maghrib. Saya ni bukan pergi dewean, baju-baju hitam ni. Olah kalau rombongan nyerbu kali ni kamu. Bangsa nyiap snack pas-pasan tadi, kurang snack kamu Pak Ketua. Kami datang kurang lebih 40 Bu sama Baker, pakai motor saya. Mereka ni nak nantang Ustaz ujinya. Pacar dah Ustaz bermotor ujinya. Ustaz, mama no kalau kita Tanjung Batu pakai motor, ujiku siapa takut? Kita bermotor Ustaz, jadi. Jadi. Ni Ustaz kuat, jadi je ku. Rupanya ketinggalan galau rombongan ini tadi. Ketinggalan galau dia di belakang. Kenapa kamu ketinggalan? Dah kata yang berani nyusul Ustaz aja biar Ustaz di depan baik. Kurang lebih 40 Bu, kami bermotor dari Palembang. Ini anak saya nih, nomor 3. Ahmad Paki Ali namanya, melok dia. Yang pertama ada di pesantren Darul Habib, pimpinan Abuya Habib Ahmad Nafal Abdullah Alka. Allahumma yarhamhu. Ya, mudah-mudahan Allah puni dosa beliau. Beliau meninggal dunia di usia yang sangat muda, 40 hari. Abuya Habib Ahmad Nafal Abdullah Alka. Sebelum beliau meninggal, saya berkunjung ke pesantren Darul Habib, ngobrol, dijamu sama Abuya. 15 hari sebelum beliau meninggal, saya ke sana lagi ngawani Bapak Ishak Meki waktu itu, mewakili DPR RI ke pesantren beliau. 15 hari dari situ Abuya meninggal, meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi kami, anak-anak beliau ini. Anak saya titipkan di sana Bu, namanya Darul Habib. Dar itu rumah, Habib itu rumah Habib, karena memang di situ 80% semuanya para habaib. Kenapa Ustaz nitipkan anaknya di Darul Habib? Karena Bapak Ibu kita ini, cak aku nih, kalau cak beliau ini keturunan Rasulullah. Di darah beliau ini ada darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya hati-hati dengan para habaib, Kalau kita tak senang pun jangan banyak ngomong, diam baik. Ngapa di darah mereka ini ada racun? Itu yang menghina kartun Rasulullah, kecelakaan terpanggang 2 jam juru mobil. Yang kartun ini, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibuatnya kartun, matinya terpanggang di juru mobil. Itu banyak yang menghina habaib tu mati kecelakaan, mati nombor ini. Itu Allah Subhanahu wa taala nak ngasih pelajaran sama kita. Nah ini kita ini Ustaz Ali ini keturunan Nabi juga, bukan? Nabi juga, Nabi Adam tapi. Kalau beliau ini keturunan Rasulullah, para habaib itu ada darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka anak nak jadi muhibbin, Pak, menjadi wong yang mencintai mereka, jadilah. Anak bergaul di Palembang sama para habaib, wong galak nanyo. Apa Ustaz kalau duduk sama para habaib, kita ni banyak dosa, masuk surga belum tentu. Marak mereka inilah kita berharap diajak ke surganya Allah Subhanahu wa taala bersama kakek beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangga kita makanya, Jadi Bapak Ibu para jamaah semua insyaallah dimuliakan Allah, Kak Usman tadi naktir kami makan malam di rumah beliau, nyiapkan makanan. Terima kasih Kak Usman. 40 jemaah tadi rombongan Baker ini ikut saya roadshow ke Tanjung Batu ini. Dan ini adalah tausiah perdana pertama saya. Kemarin pembukaan di rumah saya, malam hari ini saya pertama kali ceramah Maulid langsung keluar kota. Mulai besok sampai 40 hari ke depan saya tiap malam keliling di kota Palembang, dan ada jadwal di luar kota, di tebing tinggi dan di desa Segayam luar kota. Saya agak mengurangi keluar kota tahun ini karena situasi dan kondisi juga yang belum fit. Kemudian perjalanan jauh itu sangat menguras tenaga. Sementara saya lagi fokus bangun pesantren di kota Palembang dan Segayam. Jadi saya muter-muter di sekitar sini dulu baik, belum keliling jauh-jauh. Doakan saya sampai akhir bisa menyelesaikan jadwal maulid yang sudah diminta oleh para masjid-masjid dan musola-musola baik yang ada di kota Palembang maupun di luar kota. Jadi saya minta maaf tidak solat isya di sini, kami jamak Pak. Jangan sampai nanti ada jemaah-jemaah bertanya juga, termasuk jemaah di Masjid Walimah tadi kami solat di sana. Karena di otak wong ni kalau nak jamak ni nak harus 85 kilo nian. Tidak. Kalau dia sudah mencapai 85 atau 90 kilo, dalam kitab Safinatul Najah karangan Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair, itu kita boleh mengkosor solat. Solat yang 4 boleh jadi 2.
Tapi kalau nak menjamak, cukup keluar kota, jamak boleh. Cak kami ini dari Palembang, sekarang ada di Oganilir, OI ini kan, sudah berpisah kabupaten. Maka saya boleh menjamak solat. Apa menjamak itu? Jamak ada dua, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim itu mengerjakan solat yang belum masuk waktunya. Tadi Isya belum masuk waktunya, saya solat maghrib, ya, langsung laksanakan solat jamak takdim Isya. Atau kami nak menunda solat maghrib, misalnya kalau telat, makan dulu meringkas kayak solat maghribnya di Isya, itu namanya jamak takhir. Jadi kami tadi para laskar semuanya jamak, tapi tidak boleh mengkosor. Karena jarak Palembang ke Tanjung Batu ini saya tanya sama laskar kita, Dian, koordinator lapangan, kurang lebih 40 kiloan. Okay. 50. Ya, kurang-kurang dikit lah, masih kawan juga. Ya, kurang dikit, kurang 10 kilo. Ya, 50 kilo, maka belum boleh mengkosor, tapi hanya menjamak. Jadi tadi kami sudah sholat maghrib, langsung jamak Isya. Makan juga tadi sudah jamak juga. Makan maghrib sama makan Isya. Makanya diunjuk buah baik ini. Kata lagi ada martabak gitu ya. Makannya sudah dijamak. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah tamu dan undangan, para pencinta Maulidur Rasul yang dimuliakan oleh Allah, para santri-santri tahfiz Masjid Al-Falah yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang saya pada malam hari ini bisa bermuajahah, bisa berjumpa, bersilaturahim kepada Bapak Ibu semua. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba bisatulahu fi rizqihi wa yunsa'lahu fi asarihi falyasir rahimahu." Siapa yang pengen umurnya panjang dan rezekinya luas, banyak-banyaklah silaturahmi. Yang ngomong bukan ana, yang ngomong Rasulullah, Pak. Makanya kamu jengok ini yai-yai kita ini, yang di depan ini. Ini lettingan James Bond galau ini. Ya, tahun lahirnya masa itu 007 galau ini. Ini masih awet, Pak. Tua-tua masih tegas. Ngapa? Karena mereka rajin silaturahmi. Salah satunya sehari mereka silaturahmi di masjid 5 kali minimal dalam solat jamaah. Makanya umurnya awet. Jingoklah yang jarang keluar. Kapan terdengar mati. Kapan terdengar mati. Ngapung sekarang banyak buntu galau sejak Covid ini? Karena dia meninggalkan dua. Dia meninggalkan silaturahmi. Ninggalkan salam-salaman karena takut. Waspada perlu, kata Bu Lurah tadi. Takut nian jangan. Ustaz tak pakai masker, bawa aku ni masker. Jangan kamu tak kira aku tak bawa masker ke? Nah, ini disorot soalnya. Ustaz tak pakai masker. Ada. Ngapa Ustaz tidak dipakai maskernya? Mengas Bu Lurah ceramah pakai masker. Akulah sudah nyubanya. Tak kuat. 15 menit bib anak ceramah kalau pakai masker, tak tahan Pak. Hawa balik lagi ke dalam, mengas. Hawa gitu balik lagi ke dalam, masuk tak kuat anak. Ini kan tak apa, social distancing, jauh juga jarak kamu dengan anak, ya tak? Waspada boleh, takut nian jangan. Biasa-biasa jam solat. Babe solat yang biasa kelakar, biasa nyender, biasa penesan, tak usah dulu zaman sekarang. Selesai solat, balik. Jam solat datang. Ini kita ni kalau dia omong kebuyan kakek nak marah, dia omong ke setengah buyan salah. Kapan solat? Bermasker-masker kalau giliran berfoto masker lepas. Uji kok nganu ini? Giliran berfoto apa kita bisa jamin ketika berfoto corona dak hati kan? Sudah bismillahirrahmanirrahim. Kalaupun kena corona dalam masjid ibadah, insyaallah mudah-mudahan jihad fisabilillah. Yang penting kita sudah waspada, sudah cuci tangan, sudah pakai masker. Cak ibu-ibu ni kan bapak sudah jaga jarak kan? Jaga jarak ini tak ada pangkuan soalnya. Ini termasuk berjarak ini Pak. Kalau tak berjarak itu pangkuan. Ini kan tidak ada pangkuan, berarti itu masuk jaga jarak juga. Ya tak? Ini sudah usaha yang kita lakukan. Bapak Ibu para jamaah semua insyaallah dimuliakan oleh Allah. Palembang kemarin malam sudah pembukaan Maulid Arba'in. Bangga Pak saya jadi orang Palembang. Apa? Palembang sikok-sikoknya kota Pak yang jadi pelopor yang pertama kali ngadakan Maulid Arba'in. Walaupun sekarang beberapa kota sudah melo. Apa Arba'in itu Ustaz? Maulid itu peringatan hari lahir Rasul. Arba'in itu 40 hari. Jadi di Palembang itu Pak Bu ada peringatan Maulid mulai tadi malam selama 40 hari sampai tanggal 10 Rabiul Akhir. Bahkan tanggal 11 nyambung lagi Maulid Isrin 20.
Berarti maulid di Palembang 60 hari berturut-turut setiap malam. Dahsyat bu, Pak. 60 hari memperingati Maulidur Rasul. Menceritakan tentang kehebatan Rasulullah, menceritakan tentang akhlak Rasul. Memang tidak malak apa Ustaz 60 hari nyeritakan. Kurang bu. 60 hari kurang waktu nak menceritakan tentang Rasulullah. Tidak katik seujung kukunya. Ngapo? Karena Rasulullah ini manusia yang luar biasa. Bahkan Allah katakan, kalaulah tidak karena Muhammad ini, tidak aku ciptakan langit dengan bumi ini beserta isinya. Masya Allah. Kalaulah bukan karena Muhammad ini, kata Allah, tidaklah aku ciptakan langit dan bumi ini beserta isinya. Makanya waktu Rasulullah meninggal dunia, ada seorang Arab Badui datang menghadap Sayyidina Umar bin Khattab. Wahai Khalifah, tolong ceritakan dengan aku, mak mana mulianya akhlak Rasul. Kata Arab Badui ini, wahai Sayyidina Umar, ceritakan dengan kami mak mana akhlak Rasul ini. Kata Sayyidina Umar sambil bercucuran air mata, kau datang baik kepada Bilal bin Rabah. Datang kepada Bilal bin Rabah, Bilal, ceritakan dengan aku mak mana akhlak Rasul. Kata Bilal sambil nangis, tak pantas aku nyeritakannya. Kau datang baik dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini yang ditanya orang dekat Rasulullah kalau Pak. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Bilal bin Rabah, ini wong yang Masya Allah. Apalagi Bilal Pak, Bilal itu, kalau sudah dia naik pucuk kubah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mentu galo. Penduduk kota Madinah itu, kalau sudah dengar Bilal azan, Masya Allah, bukan azan di masjid kita, kapan wak itu azan, tambah tidur. Mana dah tidur? Ya Rasulullah. Nah, tambahlah dah. Azan tu ada nada-nadanya. Kalau azan zuhur, apa-apa macam itu. Menajan subuh, jangan Pak. As-salatu khairum minan naum. Tambahlah dah memang itu. Kalau azan subuh tu tegas sedikit, jadi orang terloncat dari tempat tidur. Ya. Makanya pilihlah pemuda-pemuda ini suruh mereka ni latihan azan, dilatih. Azan subuh kamu yang azan. Bukan aku nak kalah azan Ustaz. Mik digawak itu balik. Oh, ada benar. Ada Pak, aku pernah ketemu di Palembang Pak. Aku kira main-main. Di Palembang itu ada sikok masjid Ibu. Bapak itu kapan selesai solat mik digawaknya balik. Anak kira main-main. Anak solat situ ni Anissa. Anak tunggui. Ngapung ni belum azan-azan. Wah itu belum datang. Tak lama 5 menit, wah itu datang nyocok ke mik yang kabel itu. Baru dia azan. Di kantongnya ni ya. Ada bu, wong macam itu memang. Nah, tapi di sini dah kata mudah-mudahan. Kaderisasi. Ajari anak-anak muda, apalagi banyak santri-santri tapis di sini. Keluarkan suara merdu mereka. Bilal itu kalau dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keluar kalau sependuduk Madinah itu. Makanya suatu hari ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, sahabat datang kepada Bilal. Semenjak Rasulullah meninggal, Bilal tak galak lagi azan. Semenjak Rasulullah SAW meninggal dunia, Bilal tak galak lagi azan. Kenapa Bilal tak galak azan? Karena ada satu kalimat yang membuat Bilal tidak mampu meneruskannya. Asyhadu anna Muhammadan. Tak sanggup dia mengucapkan kalimat itu. Makanya begitu Rasulullah SAW meninggal dunia, Bilal tak galak lagi azan. Karena kerinduan para penduduk Madinah yang mendengar azannya Bilal, didatangi ke rumah. Bilal, apa? Payo Bilal, azanlah kau tu. Kami sudah pengen dengar. Tidak, aku tak kalah. Aku tak kuat. Aku tak kuat kata menahan kerinduan dengan Rasulullah ketika aku azan itu. Tolonglah, tak kalah. Akhirnya Bilal ini dirayu. Siapa bapak yang ngerayu Bilal supaya dia galak azan? Yang ngerayunya adalah cucu Rasulullah SAW, Sayyidina Hasan wal Husain. Apa kata Sayyidina Hasan wal Husain? Paman Bilal, tolonglah paman, kami ingin mengenang kakek kami Muhammad Rasulullah. Kami ingin mengenang kakek kami, wahai paman. Azanlah paman, kami rindu pengen dengar suara paman. Akhirnya karena permintaan ini langsung dipinta oleh cucu Rasul, Bilal naik Pak ke pojok masjid tempat dia biasa azan. Bilal mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agak dia dengar wong sangkong azan Isya pula ini. Iya, wong yang tak datang ke masjid ni kata jam berapa ini? Jam 9 jika azan Isya. Ada Pak kejadian soalnya. Ada wak-wak jam 8 pagi azan dia.
Jam 8 pagi azan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wong kampung keluar galau. Begitu waktu itu selesai azan, la ilaha illallah. Wong kampung sudah kumpul. Di wong kampung, wak gilo kau ni, azan apa jam 8 pagi macam ini? Kata aku, wak ni gilo. Dikata gilo, marah wak itu. Kata wak itu yang gilo tu kamu. Oh, terkejut wong yang kampung datang ni. Ngapa yang gilo? Kami yang azan kau jam 8 pagi, kau ngata ke kami gilo. Kamu tu yang gilo. Aku azan jam 8 pagi kamu ke masjid. Giliran aku azan subuh tadi kamu tak ke masjid. Kamu tu yang gilo. Nah, benar pula wak. Maksudnya waktu nyender wong itu nah. Aku azan subuh tadi, azan subuh kamu tak katik ke masjid. Giliran aku datang azan jam 8 bukan waktu solat kamu ke masjid. Jadi yang gilo ni bukan aku, kau tu juga yang gilo. Baru sadar kalau wong kampung itu, Pak. Jadi kalau di masjid ni subuh dak katik wong, besok jam 8 azan kelah Pak kedua. Mongko keluar kalau wong al-falah sini ya tak? Hah? Masya Allah. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penduduk Madinah ini dengar suara ini akrab, Pak. Suara siapa ini? Allahu Akbar, Allah. Oh, itu Bilal. Semua masyarakat Madinah itu seluruh keluar dari rumah masing-masing, mereka menuju Masjid Nabawi. Ngapo? Pengen mendengar kumandang suaranya azan Bilal. Tapi apa yang kemudian terjadi? Asyhadu an la ilaha illallah. Begitu asyhadu Bilal tidak mampu menyebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sejarah mencatat ternyata itu adalah azan terakhirnya Bilal. Ketika dia menyebutkan nama Rasulullah, hatinya bergetar karena getaran yang sangat dahsyat itu. Bilal akhirnya meninggal dunia. Masya Allah. Datang ini wong Arab Badui ini kepada Bilal. Bilal, ceritakan dengan kami tentang akhlaknya Rasul. Kata Bilal, aku tak sanggup ceritanya. Kau datanglah kepada Sayyidina Ali. Bingung Arab Badui ini. Datang dia kepada Sayyidina Ali. Wahai Khalifah, wahai Sayyidina Ali, ceritakan tentang kami makmana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil berteteskan air mata, Sayyidina Ali menjawab, tolong jelaskan kepadaku, kata Sayyidina Ali. Tolong jelaskan kepadaku makmana indahnya dunia ini. Kata Sayyidina Ali tanya kepada Arab Badui ini, tolong kau ceritakan dengan aku makmana indahnya dunia ini. Kata Arab Badui ini, wahai Sayyidina Ali, bagaimana mungkin aku nak menceritakan indahnya dunia yang begitu luas ini? Apa kata Sayyidina Ali? Dunia yang kecil macam ini baik. Lagi kau tak mampu menceritakan keindahannya. Bagaimana mungkin aku nak menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Famal hayatud dunya ila laibun wa lahwun wa la darul akhirah khairul lil ladzina yattaqun. Kata Allah, kehidupan dunia ini cuma tempat senda gurau, tempat bercanda, tempat penesan. Berarti dunia ini kecil. Dunia yang kecil ini baik kau tak mampu nyeritakannya. Mak mana mungkin aku nak menceritakan Rasulullah yang kata Allah kalau bukan karena beliau ini, langit dengan bumi ini tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya 60 hari kurang bu nyeritakan tentang Rasulullah. Anak ini bertahun-tahun. 21 tahun anak sudah megang mic. 21 tahun anak sudah ceramah. 21 tahun anak nyeramakan tentang Rasulullah, tidak pernah kehabisan bahan. Aduh yang kita kalau bahan apa lagi lah nak ceritakan ini. Sudah galau. Tidak. Ado-ado baik selalu diceritakan tentang kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Maulid Arba'in, tiap malam menceritakan tentang Rasulullah. Makanya kalau zaman sekarang ada kelompok tukang retok, tahu tak kamu kelompok tukang retok? Tak tahu ada tak di Tanjung Batu ni kelompok tukang retok. Kapan orang nak Maulid dia meretok. Maulid bid'ah lah, Maulid dak kati ajarannya lah, Maulid dak kati petunjuk dari Rasulullah lah, Maulid tidak ada dalilnya lah. Itu tukang retok Pak. Yang macam itu hobinya ngeretok tu lah. Kita injuk dalil yang sahih juga masih tak galak nerima karena memang tukang retok. Tak tahu di sini ada apa tidak Tanjung Batu ni, men Palembang banyak. Kalau ada orang bertanya dengan kamu Pak, mana dalil memperingati Maulid Nabi, kamu melok bagi jawapan Sayyidil Habib Abu Bakar Al-Adani. Kata Sayyidil Habib Abu Bakar Al-Adani, kalau ada orang bertanya kepadaku tentang dalil memperingati Maulidur Rasul, maka aku akan menjawab kepadanya, aku tidak butuh dalil untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sebagaimana Rasulullah tidak perlu mempunyai syarat untuk mencintai umatnya. Kalaulah untuk mencintai saja butuh dalil, apakah kita pantas mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah itu saya jawab, ya. Kalau orang nak minta dalil tidak perlu. Kita ini nak cinta kepada Rasul, nunjukkan rasa cinta kita dengan memperingati Maulidur Rasul, dengan memperingati hari kelahiran Rasulullah. Sebenarnya dalilnya sahih, riwayat Muslim Pak, dalam kitab Sahih Muslim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Kenapa engkau berpuasa di hari Senin ya Rasul?" Kata Rasul, "Hadza wulidtu wa hadza unzila fihi." Hari ini aku dilahirkan dan hari ini aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Rasulullah memperingati hari kelahirannya dengan cara puasa. Berarti yang ngajari Maulid Rasul ini sesungguhnya Rasulullah dengan cara puasa. Sementara kalau kita dengan cara baca Marjanji, tadi kita sudah Mahalul Qiyam dalam kitab Al-Barjanji. Ada juga kalau kami di Palembang Maulid dia ulami. Sallallahu ala Muhammad marhaban. Sallallahu alaihi wasallam marhaban. Sallallahu ala Muhammad marhaban. Ya Rabbi salli alaihi wasallim marhaban. Bagus tahu suara aku ni. Hah? Ya kita bawa ke Jakarta dulu aku ni aja. Hati-hati yang galak baca Maulid Kalau yang terakhir tu sering banyak yang salah. Ya Rabbi salli alaihi wasallam, itu galak dibaca yang salam. Kalau dia salli, salim. Kalau dia salah, salam. Baca pelajarannya nahwu sorof itu ada. Sama cak kita galak berdoa. Wa barik. Banyak orang galak baca wa barik wa salam. Bacalah doa kunut itu. Kalau dia wa barik wa salim. Kalau dia wa barokah wa salam. Kalau dia fathah. Ingatkan itu Pak. Kalau kita berdoa. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Kalau wa barokah wa salam. Sama seperti baca maulid tadi. Ya Rabbi salli alaihi wa salim marhaban. Kenapa kita nak Mahalul Qiyam nak berdiri Ustaz? Kenapa waktu dibacakan Mahalul Qiyam tadi kita nak berdiri? Pak, kata guru ana, waktu kita Mahalul Qiyam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir. Kita ni menghormati kehadiran Rasulullah, kita berdiri. Tak usah Rasulullah datang, Bu. Pak, kamu pernah tak kalau acara kawinan? Bapak Ibu para jamaah, para tamu dan undangan, sebentar lagi pengantin kedua mempelai akan memasuki singgasana. Kami minta semua para hadirin untuk berdiri. Tegaklah kita no. Ngadep pengantin. Yang nak didatangi pengantin, mulia apa pengantin tu Pak, Bu? Lagi kita tegak, apalagi kita nak datangi ke Rasulullah, apalagi menyambut kehadiran Rasulullah, maka kita berdiri. Aduh yang tidak faham, ngapa nak tegak-tegak? Ai duduk bae aku. Kamu tak hormat, tidak menyambut kehadiran Rasulullah. Tadi langsung Mahalul Qiyam tak ada baca awal berjanji. Karena mungkin sudah dibaca habis maghrib tadi mungkin. Oh mungkin tahun kemarin sudah baca, yang tinggal qiyamnya be kerasa Kalau di Palembang dibaca dari awal langsung sampai Mahalul Qiyam. Itu cerita Pak, Maulid berjanji itu abtadiulim lagi bismi zatil aliyah. Itu menceritakan Rasulullah mulai dari beliau lahir, kakeknya, neneknya, umur sekian tahun bapak maknya meninggal, bapak di dalam kandungan dia sudah meninggal, basuh kakek-kakeknya meninggal. Itu ada di dalam Maulid berjanji itu. Maka dia bahasa Arab kita tidak paham. Ada itu dijelaskan. Lah bayangkan Pak, memperingati Maulidur Rasul, ngajak wong berkumpul, nyeritakan tentang Rasulullah, dikata ke bid'ah. Nak minta dalil apa? Ada maulid banyak yang tak kenal dengan Rasulullah. Mak mana kalau maulid tidak kata? Mungkin anak cucu kita ini mereka akan asing dengar nama Rasulullah ini Pak. Kita nama Rasulullah Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib bin, sudah tak tahu lagi. Tak usah nak sampai Kusoi, Kilab, sampai Adnan. Batasnya cuma tahu Abdul Muttalib itu ada maulid. Mak mana kalau maulid tak kata? Maka kalau ada orang nak minta dalil memperingati Maulidur Rasul, jawablah tidak perlu dalil untuk mencintai Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah tidak membutuhkan syarat untuk mencintai umatnya.
Main hari macam-macam Bapak Ibu dunia ini aneh-aneh nih. Padahal dari Maulid inilah kita tahu kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul ini satu-satunya manusia yang dapat jaminan dari Allah, Pak, Bu. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sudah ada di dalam diri Rasulullah ini suri tauladan yang baik, contoh yang baik, diunjuk jaminan oleh Allah. Kalau kamu nak nyontoh, contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu tahu para sahabat-sahabat Rasul itu, Pak, masuk Islam gara-gara akhlak Rasulullah yang luar biasa. Sayyidina Umar bin Khattab, tahu kamu Sayyidina Umar? Sayyidina Umar itu preman, Pak. Preman kota Mekah. Wong panusio paling sangar. Sayyidina Umar itu. Waktu Sayyidina Umar mendengar adiknya ngaji, karena adiknya Sayyidina Umar bin Khattab itu duluan masuk Islam daripada beliau. Ngamuk Sayyidina Umar. Marah dia dengar suara adiknya ngaji. Dia mendatangi Rasulullah dan pengen membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab nyabut pedangnya, Pak. Umar ini terkenal, Pak. Jangan ke manusia, jin be takut dengan Umar ini, Pak. Kalau Sayyidina Umar lewat sini nah, ya. Ada jin dari sana, mundur jin. Ah, mati Umar ini berlari gitu. Bu, jin. Ya. Sayyidina Umar dari sana nak sini, ya. Dari sini ke sana ada jin nak lewat, mundur, Pak. Ngapo? Saking kemelawannya Sayyidina Umar ini, Pak. Kalau Sayyidina Umar lewat, Pak, belis lagi tak berani lagi lewat tempat itu. Ya, dia tarik pedangnya, ain mimrok, saat Umar. Sudah takut setan, Pak. Saking sangarnya Sayyidina Umar ini. Begitu Rasulullah berjalan, Pak, Sayyidina Umar ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cabut pedangnya, Pak, karena dia kemarahan kepada Rasulullah, ya, sudah membuat adiknya masuk Islam. Begitu Sayyidina Umar bin Khattab berjalan, Rasulullah berjalan, Sayyidina Umar ngejar Rasulullah dari belakang, Bu. Dia cabut dia punya pedang, Bapak. Dia ingin tebaskan ke leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kemudian terjadi? Ketika ini pedang akan ditebaskan ke leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Sayyidina Umar gemeteran. Sayyidina Umar gemeteran, Pak, pedangnya nyampak, Pak. Rasulullah noleh. Dijenguk Rasulullah. Nah, Umar, pedang kau nyampak. Diambil Rasulullah pedang tu diinjak ke sama Umar. Nah, Umar, pedang kau nyampak. Pedang wong nak bunuh kita diinjak ke. Coba kalau kamu nak dikapak wong misalnya. Yang ngapak tu pedangnya nyampak. Kamu injak ke tak pedang itu? Kau nak ngapak aku, kau laju kau. Kalau dia kena kapak wong itu. Tapi apa yang kemudian terjadi? Karena kelembutan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang menjadikan Sayyidina Umar memeluk agama Islam. Bimbing aku bersahadat, aku ingin mengikuti agamanya Muhammad. Ngapo? Karena akhlak dan budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Maka tidak salah kalau Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena memang ketika Rasulullah diutus dulu, akhlak wong Yahudi ini masya-Allah luar biasa. Ada namanya di situ zaman perbudakan, ya. Budak itu, Pak, kalau sudah dibayar bebas nak diapo-apo kebaik, terserah tuannya, dak keruan naguk pada saat itu. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya umat jahiliyah, Bu, jahil. Jahil itu bodoh, ya, jahil itu buyan kalau bahasa kita. Zaman sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, itu adalah zaman bodoh, Pak, namanya. Ya. Zaman di mana wong tidak kate, tidak mengerti sopan santun, adat istiadat seluruhnya. Tapi begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan, disitulah mulai datang, Pak. Terutama datangnya Islam, rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta alam. Itu Khalifah Umar itu, Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam karena akhlak Rasul yang luar biasa. Masih banyak contoh-contoh lain, Ustaz, wong masuk Islam karena akhlak Rasul banyak. Dahulu kala, Pak, ada seorang perempuan Yahudi bencinya dengan Rasulullah. Saking bencinya dia ini dengan Rasul, kapan Rasul lewat depan rumah dia nak ke masjid diludainya. Setiap Rasul nak lewat nak ke rumah dia nak ke masjid diludai. Kalau kena Rasul tidak marah. Rasul, jangan aku tangani menaku. Itu Rasulullah sabar, Ali dah sabar ini ya. Begitu Rasul lewat diludai, kalau kena rai dilap Rasul. Kena badan dilap Rasul. Rasul tetap ke masjid. Rasul tetap ke masjid. Sabarnya Rasulullah itu. Masya Allah, Masya Allah. Bisa tak kita niru beliau ini? Kita ni disenggol dikit benak hujah lah itu. Pokoknya ini lekuk hujah.
Baru senggol dikit Rasul diludahi dilap Bu. Nah, dilap. Kali hari begitu Rasul nak ke masjid lewat rumah, cailah nak kira-kira kan nak ke masjid. Ibu itu dah hati. Biasa tegak di pojok rumah itu ngeludahi Rasul. Ini dah hati. Bingung Rasul. Rasul datang ke masjid. Habis dari masjid, Rasulullah selesai sholat tanya sama sahabat. Kamu nyingok tak ibu-ibu yang galak tegak di pojok rumah itu? Oh ya Rasulullah ya Muhammad, dia sakit. Oh, sakit ibu itu. Di mana rumahnya kata Rasul? Di situ ya Muhammad, antarkah aku ke rumahnya. Selesai sholat Pak digari rumah itu Pak. Rumah betina yang biasa ngeludai dia tadi Bu digari sama Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu Rasul ketok pintu Pak, masuklah Pak Rasulullah. Pintu terbuka. Begitu pintu terbuka, betina ini lagi terkapar Bu. Demam kureh. Tahu tak kamu demam kureh? Apa dia demam kureh? Aku baca nyebutnya tak terti ya. Demam menggigil. Begitu dibuka pintu, dia melihat yang datang ini adalah Muhammad bin Abdullah. Begitu dibuka pintu, dia melihat yang datang ini Rasulullah. Gemeteran betina ini. Pikir hatinya nak bunuh aku ini. Tidak, paling tidak nak ngeracuni minimal. Ngapa dia tiap hari diludahi? Tiap hari diludahi, dia sakit datang. Begitu dia buka pintu, ternyata yang hadir, begitu pintu terbuka, ternyata yang hadir Rasulullah. Bingung betina ini. Ya Muhammad, ngapo kau ke sini? Tidak, kata Rasul, aku kangen dengan ludah kau ini. Kalau bahasa kita tu Rasul, aku ni lewat, biasa kau ludahi. Tadi pas aku lewat, tak kata yang ludahi aku. Ku tanya dengan sahabat, mana ibu-ibu yang biasa ngeludahi? Kata kawan-kawan, ni kau lagi sakit. Iya ya Muhammad, aku lagi sakit. Kalau aku sakit, ngapa kau nak datang ke sini? Kata Rasul, aku nak mesuk kau. Aku nak jingok kau. Apa kata perempuan Yahudi itu? Ya Muhammad, apakah kau tidak tahu kalau aku ni orang paling benci dengan kau? Apakah kau tidak tahu setiap hari kau lewat nak ke masjid ku ludahi? Tahu, kata Rasul. Ngapa kau masih nak datang jingok aku? Sakit. Kata Rasul, kau tu benci dengan aku karena kau tidak mengerti dengan risalah yang kubawa. Kalau kau mengerti dengan risalah yang kubawa, tak bakalan kau benci dengan aku lagi. Apa kata perempuan itu? Kalau mak itu ya Muhammad, bimbing aku bersahadat, aku ingin mengikuti agamamu. Masya Allah. Kira-kira Tanjung Batu ni ada tak yang macam ini Pak Rasul? Ada Ustaz Osman bin? Ada tak kira-kira? Masya Allah. Mak mano Arab Badui itu nak minta cerita kena akhlak Rasul. Sebegitu mulianya Rasulullah dihina, nak dibunuh, diludahi. Tapi Rasulullah tetap menjadi pribadi yang pemaaf. Makanya aku galak dikatai wong Pak di medsos ini. Aku kan ya kita ni Ahlus Sunnah wal Jamaah, biasa maulidan, biasa berjanji, biasa tahlil. Banyak kelompok yang tukang retok tadi yang tak suka itu dibulinya kita. Ustaz tu ngajar tidak benar. Yang marah ni mereka-mereka ini. Mereka-mereka ini aku tu marah juga. Cuman galak malu aku nyerita ke akhlak Rasul, kita nak mati peringat sana. Mereka-mereka ini yang galak marah. Ustaz lanjak ke apa? Jangan jiku. Jangan aku ragu juga lah. Masya Allah. Pak sehebat itu akhlak Rasul Pak. Masya Allah. Nak dibunuh, nak diapakan, Rasulullah tetap sabar Pak. Kamu pernah dengar cerita pengemis buta Pak, orang Yahudi? Setiap pagi gawe Rasul ini Pak, selalu pergi ke sudut pasar di kota Madinah Bu. Setiap hari Rasul bawa bolu, selalu pergi ke sudut pasar di kota Madinah. Di situ ada pengemis tua buta agamanya Yahudi. Tiap hari diunjuk makan sama Rasulullah. Tiap hari diunjuk makan sama Rasulullah SAW. Sampailah satu hari Rasulullah meninggal dunia Pak. Abu Bakar datang kepada Aisyah. Wahai anakku Aisyah, apa yang jadi kebiasaan laki kau yang belum pernah ku gawe kenjuk tahu aku? Abu Bakar ini Masya Allah Pak. Abu Bakar As-Siddiq ini Masya Allah. Tapi biasa Pak, di mana Abu Bakar, di situ pasti ada Abu Jahal. Di mana-mana itu, tidak di Tanjung Batu, tidak di Palembang. Itulah Pak, kalau ada Abu Bakar pasti ada Abu Jahal. Ya karena tidak mungkin Abu Bakar galau. Kalau Abu Bakar galau kiamat. Kalau Abu Jahal galau kiamat. Di mana ada Abu Bakar pasti ada Abu Jahal. Di mana ada orang baik, itulah juga pasti ada orang buruk. Biasa Pak. Di masjid ni jangan kamu kira malaikat galau, setan banyak juga.
Belis banyak juga. Ya. Jangan ragu-ragu. Pokoknya kalau selasa kita benar, kita megang amanah Allah, jalan baik terus. Terserah wong nak ngomong apa baik. Penting kita tetap amanah. Ngapo biasa baik kalau dia ngomong, "Ustaz dikata wong itu biar kelah." Jangan ke kau, jangan ke aku. Rasulullah lagi babit wong tayun tu. Rasulullah lagi dia omong ke wong, apa lagi si Ali? Siapa si Ali ini? Yang penting kita berdakwah jalan baik terus, lurus, bismillah. Masalah wong nak ngato ya biasa baik, nak seneng tak seneng biasa. Pak nak nyari wong seneng galau dengan kita susah. Rasulullah lagi ada yang tak seneng. Mereka ni nak cak-cak nyenge-nyenge, tak seneng juga mungkin dengan aku. Lama pula Ustaz ceramah pula jam berapa tahu aku ni tenang baik. Setengah 9 aku tadi mulai, setengah 10 aku nak balik soalnya bermotor jauh buat Palembang ni. Besok pagi aku ke Prabu Muli soalnya. Ini balik dulu ke Palembang, istirahat, subuh zikir, jam 9 saya berangkat ke Prabu, isi acara di Prabu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Abu Jahal itu pasti ada Abu Bakar, di mana ada Abu Bakar pasti ada Abu Jahal. Abu Bakar tanya kepada Aisyah, wahai anakku, karena Aisyah ini istri Rasul yang paling muda, yang paling cantik, sikok-sikoknya perawan, Sayyidina Aisyah. Sikok-sikoknya istri Rasul yang paling yang paling muda, paling cantik. Dipanggil oleh Rasulullah ya Humairo. Karena Aisyah itu Pak, di pipi Aisyah ini ada pecak banyu ngalir Pak. Ya Humairo itu artinya kemerah-merahan. Aisyah ini kalau dipuji oleh Rasul ya Humairo, bibirnya ini semu Bu. Pecak ibu lah waktu masih muda dulu. Kalau tua ni katik lagi jenguan meganya Bu, habis ya. Marah ibu-ibu. Wahai anakku Aisyah, ceritakan kepadaku, kata Abu Bakar, apa yang biasa digawe ke laki kau yang belum pernah aku gawe itu. Karena Abu Bakar ini Pak gila sunnah Rasulullah, apa yang digawekan Rasulullah selalunya nak digawekan oleh Abu Bakar. Sayyidina Ali bin Abi Thalib Pak pernah datang kepada Rasulullah. Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, aku infakkan hartaku ini kepadamu untuk dakwah di jalan Allah, untuk jihad fisabilillah. Ditanya sama Rasulullah, wahai Ali, berapa banyak yang kau tinggalkan untuk anak bini kau di rumah? Macam inilah ya Rasulullah. Berarti Sayyidina Ali nyedekahkan separuh dari hartonya untuk jihad fisabilillah. Senang Sayyidina Ali Pak, bisa nyedekahkan separuh hartonya untuk jihad fisabilillah. Tiba-tiba datang Abu Bakar bin Siddiq. Datang membawa hartonya ya Rasulullah, kutitipkan hartaku ini untuk jihad di jalan Allah. Ditanya sama Rasulullah, wahai Abu Bakar, berapa banyak yang kau tinggalkan untuk istri, anak dan istrimu di rumah? Dijawab oleh Abu Bakar, aku meninggalkan engkau dan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti Abu Bakar menyedekahkan seluruh hartonya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kehebatan Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq. Dia tanya sama Aisyah, wahai putriku Aisyah, wahai anakku Aisyah, apalah digawe ke laki kau yang belum pernah kegawekan? Kata Aisyah, wahai ayahku, suamiku Muhammad bin Abdullah setiap pagi selalu pergi ke sudut pasar di kota Madinah. Di situ ada pengemis tua buta agamanya Yahudi, tiap hari diunjuk makan oleh laki aku. Tiap hari diunjuk makan oleh laki aku Muhammad bin Abdullah. Oh, macam itu kata Rasulullah. Ini kata Abu Bakar. Yo, terima kasih anakku. Besok pagi-pagi Abu Bakar sudah ngambil roti Pak, sudah ngambil makan. Dia pergi ke sudut pasar di kota Madinah. Dia nyaksikan apakah benar yang dikatakan oleh anak ini. Begitu dijingok Pak, benar Bu. Di situ ada pengemis tua, buta, lagi duduk di sudut pasar. Abu Bakar serta merta nunjuk ke makanan yang dia bawa. Disambut oleh pengemis ini. Ditanyanya, man anta? Siapa kau ni? Kau ni siapa? Abu Bakar Pak jawab, aku wong yang biasa nunjuk kau makan setiap hari. Maksudnya dia ngaku Rasulullah, padahal Rasulullah sudah meninggal dunia itu. Karena pikir Abu Bakar, wah ini buta juga, tak bakalan tahu. Iya kan, wong buta juga, tak bakalan tahu siapa ini. Nunjuknya, nah, siapa kau ni? Aku yang biasa nunjuk kau makan setiap hari. Tiba-tiba pengemis ini marah Pak. Bohong. Bukan. Kau ni bukan wong yang biasa nunjuk aku makan setiap hari. Terkejut Abu Bakar. Dari mana wak tahu awak buta? Dari mana wak tahu? Awak ni buta je Abu Bakar. Apa dijawab oleh pengemis tua itu? Yang wong yang nunjuk aku makan setiap hari. Wong yang tahu kalau aku ni sudah tua renta.
Dia tidak pernah nginjak ke makanan itu langsung ke tangan aku, tetapi makanan itu dia haluskan dulu, setelah halus dia suapkan ke dalam mulutku. Masya Allah. Wajar kalau dia tahu walaupun dia buta. Abu Bakar tadi nginjak ke baik. Rasulullah dia halus ke dulu, dikunyah Rasul dulu, baru disuapkannya dengan pengemis tua itu. Jadi wajar dia. Kau ni siapa? Dijawab oleh Abu Bakar. Aku Abu Bakar, kawannya, sahabatnya. Siapa yang nginjak aku biasa nginjak makan itu? Muhammad bin Abdullah. Kemana dia? Kemana dia? Dijawab oleh Abu Bakar, dia meninggal dunia. Begitu dengar nama Muhammad bin Abdullah, pengemis tua ini keluar keringat jagung, Pak. Keluar keringat jagung. Kamu cak aku dengan keringat. Aku bukan karena wak itu panas aku ini. Ya bukan karena nengok dengar nama Rasulullah tadi, bukan. Ya. Siapa kau ini? Abu Bakar. Kemana orang yang biasa nginjak aku makan setiap hari? Dia sudah meninggal. Siapa namanya? Muhammad bin Abdullah. Begitu mendengar nama Rasulullah, gemeteran Pak pengemis tua ini. Gemeteran dia Pak. Sambil berdiri Pak dia, keringat jagung. Ditanya sama Abu Bakar, wah, ngapo kau dengar nama Rasulullah, dengar nama Muhammad kau gemeteran? Apa dijawab pengemis tua itu? Aku tidak nyangko. Ternyata wong yang setiap hari nginjuk aku makan adalah wong yang setiap hari ku kato-katoi. Tidak nyangko aku ternyata wong yang setiap hari nyuapi aku di mulut aku ini makanan. Dialah wong yang tiap hari ku omongi. Ibu tahu tak Bu? Rasulullah kalau nyuap ke makanan ke mulut pengemis ini. Pengemis ini kan wong Yahudi Pak. Wong Yahudi ini benci nian dengan Rasulullah Pak. Wong Yahudi ini benci nian dengan Rasul. Waktu Rasul nyuapkan makanan itu ke mulut pengemis tua ini, apa jawab pengemis itu? Jangan percaya dengan Muhammad. Muhammad itu gila. Dia tidak tahu yang nyuapi ini Muhammad. Kira-kira Bu Lurah lah nyuapi ibu-ibu situ. Jangan melek Ibu Lurah. Kata aku Bu Lurah itu misalnya. Cetok kena racun tikus ibu itu besok berasa. Kau tidak tahu apa yang ngenjuk kau. Ini Lurah nah, aku nih. Jadi setiap kali Rasulullah nyuapin makanan itu, pengemis ini ngomong, jangan mengikuti agamanya Muhammad. Muhammad itu gila. Muhammad itu kata aku. Dia tidak tahu yang nyuapi makanan ini Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, terbayang tak kamu ni kesabaran Rasulullah kira-kira? Mantap pecidi kita. Aku benar nyuapi pengemis. Jangan percaya dengan sekali. Pendek budak itu kata aku. Berdempang wak, jangan main-main kau. Kau tak tahu wali nah yang nyuapi kau ni. Tahu, ya, walaupun aku sabar tak ada apa-apa kau itu, paling ku unjuk putas besoknya dia, ya. Mati kau, ya. Hebat tak Rasulullah SAW itu, Pak. Tiap hari dikatoi, tiap hari diomongi, tiap hari disuapi, sampai si pengemis ini tidak paham bahwa yang dia katoi inilah wong yang nyuapi dia tiap hari, Pak. Dengan belas kasih sayang, dengan pengertian, dihaluskan makanan, disuapi. Mangkonya pengemis ini menggigil Pak. Gemeteran dia Pak. Karena dia baru sadar dan baru tahu bahwa ternyata yang nyuapkan ini adalah uang yang setiap hari dia katoi. Setelah dia tahu yang nyuapi makan itu adalah Muhammad bin Abdullah, disitulah dia baru sadar. Ternyata uang yang kukatoi inilah. Tapi dia sudah meninggal dunia. Berdiri pengemis tua buta ini Pak. Keluar keringat jagung dari badannya. Dia peluk Abu Bakar dan dia berkata, bimbing aku bersahadat wahai Abu Bakar. Aku ingin mengikuti agamanya Muhammad bin Abdullah. Masya Allah. Habis 9:30. Selesai. Masih banyak Pak Bu cerita ini. Ya? Kalau nak aku cerita ke galau di Tanjung Batu ini, tak balik aku dari sini. Inilah 9:30 nak bermotor masuk angin kami ni kaki. InsyaAllah mudah-mudahan ketemu lagi di sini. Panjang umur. Kak Usman ni lah yang galak ngubungi anak. Anak senang dengan beliau ni. Melok jadual Ustaz. Melok jadual aku baca. Jika kak nak melok jadual kamu, aku tak baca. Jadi kalau orang yang sudah ngerti, dia ngundang kita man melok jadual Ustaz. Aman kamu nentu ke jadual, anak tak baca. Langsung aku jawab, Ustaz tanggal sekian tak baca. Tapi aman kamu melok jadual anak baca. Anak lemak nyetelnya. Macam itu. Anak terus terang be Pak Bu. Anak tak pernah nuker jadwal Pak. Tak galak anak. Kalau tidak darurat ni. Tak pernah anak Pak. Kalau yang si alang unjuk. Tak galak anak nuker Pak. Anak pernah Pak berapa tahun yang lalu buka puasa Pak. Panglima nak minta anak ni yang ceramah. Anak ngomong tak baca Pak. Kasdam nelpon anak. Tak bisa Pak kata ku anak ini. Tolonglah Ustaz. Pak Panglima nak minta Ustaz. Dah baca. Ustaz ceramah di mana? Anak ngisi anten-anten nunggu butuh waktu itu. Di Pal TV.
Anak tak bisa kata anak. Tolonglah Ustaz, tak baca. Kalau galak, bapak hubungilah Wong Pal TV. Kalau dia ngenjuk, anak pindah tempat kamu, langsung anak pindah. Ngapo? Karena maaf Pak Bu Wong ni. Kalau Ustaz tak hadir, mulai pikirannya seujun lah itu. Wah, ini ada borongan lebih besar lagi Ustaz ini. Padahal kamu tahu tak tahun kemarin 260 ikut jadwalan dibatal. Bulan kemarin Covid itu, 2 tahun yang lalu 2019. Jadwal cak inilah sudah masuk. Anak kan sehari 4 ikut 5 ikut Pak. Dulu 7 ikut jadwalan. Kali kelah 7 dikali 40 hari jadwalan. Ni 240 80 jadwalan dibatalkan. Tak kata cerita kalau Ustaz maaf Ustaz Covid batal. Ustaz maaf Ustaz batal. Coba kalau kita batal ke jadwal. Maaf tanda tak baca nangis. Oh Ustaz jangan. Jemaah sudah ini. Itulah kamu tu dah adil ni kan juga ya. Kamu batal ke jadwal Ustaz lemak kalau giliran Ustaz batal ke jadwal terkaing-kaing ya dah. Nah, makanya anak tak galak Pak. Kalau kamu meluk anak bisa. Cak malam ini tu serang be Bu Lurah. Anak ada acara di Giri Agung Pak. Tapi anak lebih milih ke Tanjung Batu. Karena tak diundang di sana soalnya. Pada diundang sini be tu kan. Jadi insyaallah mudah-mudahan tak do hari ini, tak peringatan ini lain waktu bisa kita ketemu lagi. Doakan kami baca Al-Fatihah Bu, mudah-mudahan seluruh kawan-kawan Bikar Maghriban, kawan-kawan Kemal semuanya. Kami ini Kemal nih Bu yang ngasih nama Habib Mahdi, ya. Saya dekat dengan Habib Mahdi. Dulu saya makin nama Ukma, Ustaz Kemas Muhammad Ali. Kata Habib jangan nak niru-niru Bang Ustaz. Anak lanjut nama antum lain. Kemal. Kemal itu Kemas Muhammad Ali, ya. Sampai sekarang lekatlah mereka ini jadi kawan-kawan Kemal. Jadi di baju-baju mereka ini dipasang kalau Kemal-Kemal itu artinya Kemal ini Kemas Muhammad Ali. Nah, mudah-mudahan nanti ini ada Kemal juga ini Ustaz Usman, ya. Kawan-kawan Ustaz Kemas Ali dia ada di Tanjung Batu. Insyaallah mudah-mudahan. Kami ada korlap kami ini Ustaz Dian. Mana Ustaz Dian? Dian mana Dian? Ya. Ini korlap. Ini wong Tanjung Batu asli Pak, tapi dia buka depot di Palembang, melok saya. Makanya gitu saya ceramah di sini, Dian, kau yang ngatur, kau yang tahu jalan, kau yang ngatur seluruhnya. Dian lah yang ngatur saya seluruhnya di sini sehingga kami kawan-kawan Bikar ini semuanya bisa hadir. Tadi ini Ustaz Dia, ini Imam Masjid Al-Iqmal, masjid tempat saya, ya. Murid dari Ustaz Habib Umar Al-Munawar. Hafiz beliau 30 juz. Beliau saya minta imam di Masjid Al-Iqmal tempat saya jadi ketua masjid, ya. Tadi alhamdulillah saya minta beliau imam di Masjid Walimah, ya. Lemak kalau dengar suara imam tu mudah hafiz Quran, ya. Mantap Pak, ya. Bukan berarti nyepelek yang tua-tua, minta maaf Pak, ya. Yang tua tu bagus juga dulu, ya. Dulu waktu masih muda, ya. Amalah tua ni ganti kelapa ajar yang muda-muda ni. Apa namanya regenerasi, ya dah. Supaya mereka ni lemak juga Pak dengar imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sejuk yang salat tu Pak. Ya dah. Kalian bapak ni bagus juga dulu waktu gigi masih lengkap, ya dah. Gigi habis lengelos galo suara Pak hilang kata, ya dah. Ini banyak hafiz-hafiz Quran, apalagi ada santri-santri, minta mereka sekali-sekali mulai ajari untuk menjadi imam, biar suaranya merdu, lemak dengarnya, jemaah juga khusyuk, ya. Wong galak ribut tu Pak, alang kepanjang imam itu, bukan masalah imam tu maconya panjang, bacaan tu jahat. Kalau bacaan tu bagus, nak panjang mak mana baik. Tengoklah kita di Mekah tu, ada tak kita merutuk? Waktu di solat di Mekah, Masjidil Haram, ada di Masjid Nabawi, ada kita merutuk. Tak kata imamnya bagus. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Dengarnya itu, ya. Tapi kamu jangan ngeremeh ke aku ni kecil-kecil macam ini sudah pernah Pak imam di Masjidil Haram. Yo aku walaupun kecil-kecil macam ini Pak, suara aku tak bagus nian, tapi anak pernah imam jadi di Masjidil Haram, ya. Alhamdulillah. Jadi waktu itu anak ngawak jemaah umroh. Jadi kami datang telat, selesai solat, akhirnya anak solat jamak dengan jamaah, mimpin solat anak, ya. Jadi Masjidil Haram aku. Ya anak tadi kan ngomong imam di Masjidil Haram, ya. Bukan di tengah-tengah Ka'bah itu, tangan ini wong aku, ya. Maksudnya imam jemaah umroh ini, nah, ya. Aku ngimaminya, ya sudah imam juga di Masjidil Haram itu, ya. Nah doakan ini Ustaz Dia umurnya panjang, ya. Beliau ini masih bujang, Bu, ya. Kalau ada anak gadis sini nah jengok ini. Di Tanjung Batu, bujang Palembang ada bini. Di Tanjung Batu bujang dia, Pak. Di Palembang ada bininya, kawin ke Bu anak-anak kamu dengan hafiz-hafiz Quran ini berkah Bu. Anak saya Bu ini tidak ada kutuntut nak pintar, nak hebat, tidak. Anak cuma minta hafal Quran. Anak-anak di Darul Habib, 10 tahun diminta Abu ya. Ustaz anak antum biarlah di sini 10 bulan. Tamat saya 10 tahun di sini. Tamat 10 tahun, anak kirim ke Yaman. Ya, anak kirim ke Tarim, anak kirim ke Madinah. Balik, terserah antum nak ambil. Siap Abu ya. Sebelum beliau meninggal. Saya dekat dengan beliau. Aku biar ke Pak Kuntal. Aku tak kata aku macam-macam mata.
Anakku nomor 2 tamat SD masuk pesantren. Ini tamat SD masuk pesantren. Tidak terdidik Pak. Cuman pesantren lah yang baca didik sekarang ini. Kamu jengoklah sekolah di luar sekarang. Online kalau Pak. Sekolah bertatap muka ni lagi banyak yang buyan. Apalagi online. Yang bertemu kelas dengan guru lagi banyak yang bulan. Ya tak? Apalagi nak online. Pesantren nak kata anak-anak. Dari awal kopi dia di pesantren. Aman-aman. Kata masalah. Makanya nak paling baik. Titipkanlah anak-anak di pondok pesantren. InsyaAllah mudah-mudahan para santri-santri penghafal Quran ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghafalkan Al-Quran. Bacakan Al-Fatihah, doakan kami dalam perjalanan pulang ke Palembang. Habib melok balik. Habib nak melok balik. Berkah, berebutanlah kamu nak monceng Habib siapa ya? Berkah kamu ya, atau Habib naik mobil Habib. Tak usah melok motor Habib, anginan ya. Ini kami ngok mobil ambulan Bu. Saya ada mobil ambulan ya. Ambulan jenazah, keliling-keliling. Kenapa kamu dengar jenazah cak ketakutan kalau ini? Kami Palembang punya 3 mobil ambulan Bu. Ya, sikok diunjuk ke Habib Mahdi, sikok kami unjuk dengan Ustaz Yayan lewat rumah tapis Habib Mahdi dulu FPI ya. Saya pakai sikok ada di rumah saya. Nah, ini malam hari ini dibawa mobil ambulan sikok. Jadi kalau ada meninggal di Palembang itu Bu, boleh nak pakai mobil ambulan ya. Sekedar nak jalan-jalan boleh, masuk ringgo-ringgo tapi kamu ya. Kami antar nak ke mana wae, tidak masalah ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bacakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan saya, kawan-kawan Bikr, Habib akan pulang menuju Palembang. Sampai di Palembang dalam keadaan selamat, komplit, pergi selamat, balik selamat. Doakan saya bisa kembali lagi ke Tanjung Batu ini. Kami setiap Rabu malam Kamis ada Bikr namanya. Bikr Maghriban. Kalau di Palembang itu kan biasa terkenal Bikr Subuhan. Kami buat yang agak berbeda, Maghriban. Jadi kami keluarnya Maghrib ke masjid. Memang yang nak keluar Maghrib ini setan, tapi ini bukan setan galau ini. Nah, mereka ini nakuti setan supaya berlari. Ngegas motor, nyampe ke masjid, maghrib berjamaah, taklim, isya berjamaah, balik. Nah, nanti mudah-mudahan kawan-kawan Bikr bisa juga keliling ke Tanjung Batu ini insyaallah ya. Doakan kami sehat, panjang umur, balik lagi ke sini sampai ke rumah selamat tanpa kekurangan satu apapun. Alhamdulillah dunia wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semua video ini kalau ada yang lupa-lupa dengeri apa yang anda sampaikan, download atau buka di YouTube saya, Kemas Muhammad Ali, atau follow di akun Instagram kemas.muhammad.ali ya. Di Instagram saya bisa dilihat dan ini siaran langsung live. Artinya kamu balik ke rumah bisa kamu ambil videonya, bisa kembali didengari mungkin materi-materi yang tadi saya sampaikan. Bapak Ibu ada yang lupa, maklumlah namanya manusia ini tempatnya salah dan lupa ya. Jadi silahkan follow di Instagram saya kemas.muhammad.ali. Tengok biar ada foto budak yang paling belakang, itulah rayaku ya. InsyaAllah mudah-mudahan berkah bisa silaturahmi ke Tanjung Batu ini. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.